Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Maaf agak sedikit berisik, anak saya ada bermain. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan untuk kali ini Scorpio ya, tema kita adalah karma dirinya yang telah menyakiti kamu Virgo. Karma apa yang sudah dia rasakan atau yang akan terjadi pada dirinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, dirinya yang telah menyakitimu, karma dirinya yang menyakiti Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi Scorpio dengan dirimu dan dirinya. Temperance. Saya menghela nafas. Dia penuh dengan beban saat ini, dimana dia merasa bersalah, dia merasa sedih, dia merasa tidak nyaman, dia ingin tenang, ingin damai. Dia merasa bahwa saya ini sudah menyakitimu Scorpio, dan kamu pergi meninggalkanku, atau bahkan mungkin saya yang meninggalkanmu, tetapi akhirnya kita berjarak dan diam-diaman, dan kamu sudah membuatku kayak seperti musuh. Dia nggak bisa, ini orang ya, ini dia tuh ibaratkan kamu tuh kekuatan dia gitu. Tapi sekarang kamu jadi musuh dia, itu serasa dirinya itu nggak bisa apa-apa, nggak nyaman, nggak tenang, merasa tersakiti dengan ulahnya sendiri. Yang mana mungkin dulu dia pernah menyakitimu, sekarang seolah-olah bukan menyakiti juga, ya seperti gitu ya. Macam contohnya dia tidak memandangi kamu seperti yang orang spesial gitu, memandang enteng dirimu, dan ya dia merasa bahwa saya kok sekarang malah diabaikan. Kamu sudah mengabaikanku, bahkan mungkin saya sudah pergi meninggalkan dirimu untuk lebih memilih yang lain, tapi malah orang itu meninggalkanku sekarang. Sama seperti saya pernah meninggalkanmu, saya terabaikan, saya tidak nyaman. Kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Saya lihat di sini karmanya ya, kalau memang ini tekanan batin, tekanan mental. Dia merasa sendiri, dia nggak bisa sendiri. Karena apa? Orang yang dia pergi bersamanya yang ada bersamanya saat ini sudah pergi meninggalkannya, ataupun mungkin berpisah ya. Ini berpisah meninggalkan ya, artinya dia putus dengan pasangan atau cerai, ataupun mungkin meninggal, ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya ya triparty lah, seperti gitu ya, sehingga dia nggak nyaman. Dimana kondisinya kamu juga memblokir dia, tidak menginginkan dia, yang mana dia butuh sekarang ada topangan. Dia merasa menyesal, dia nggak bisa sendiri, tapi sekarang akhirnya hidupnya sendiri ya. Dia merasa bahwa hidup ini kok begitu rumit ya, begitu memilukan buat diriku. Saat bersamamu mungkin saya merasa biasa aja Scorpio, kamu gak ada hebat-hebatnya buat diriku, tapi ternyata pada saat tidak bersamamu, kamulah pembawa ketenangan buatku. Kamu bisa membahagiakanku, ini dari kata hatinya ya. Kamu bisa menghidupkan suasana, membuatku tertawa, bisa membelikan apa yang kuinginkan, walaupun sederhana. Tapi karena saya ini kurang bersyukur, jadi saya masih meminta lebih-lebih dan lebih dari dirimu. Dan akhirnya ya semesta memberikan saya orang-orang yang
karakternya sama seperti saya dulu, dimana tidak membuatku bahagia, ataupun mungkin menyia-nyiakan dirinya, ya, atau bahkan mungkin hanya memanfaatkan dirinya. Saya di sini ada Seven of Pentacles, ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang dulu mungkin pernah mencibirmu, menjatuhkanmu, ya, ataupun mungkin kondisinya pernah sikut menyikut dalam proyek, ya. Saya lihat di sini dia lagi keterpurukan ekonomi. Karena saya lihat di sini ada beberapa, ya, contoh dia menipumu, ya. Akhirnya hidupnya penuh dengan hutang, ataupun mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu demi duit. Akhirnya dia merasa bahwa wah ternyata Scorpio itu nggak ada duit, ya, sama si ini boleh, wah ternyata duit banyak tapi ternyata hutang semua gitu. Mendingan si Scorpio hidup apa adanya, nggak ada hutang. Ini banyak harta tapi hutang semua nih, pusing, ya. Stres bicara uang, ya. Ini jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ini saya memberikan contoh sebagian aja, ya, karena ada beberapa yang matre tapi ujung-ujungnya ya kamu ini uang utang semua, ya. Waduh, repot nih, ya. Saya malah disuruh untuk membayar hutang-hutang dia. Dimana kalau Scorpio, ya, saya malah apa adanya aja. Kalau walaupun memang tidak ada gitu, tapi nyaman. Karena bicara kenyamanan kan. Ataupun mungkin sikut menyikut, ya. Posisi jabatan. Pas dia mendapatkan jabatan dia tekanan lagi, ya. Tanggung jawabnya besar, dimarah mulu, ya. Dikritik mulu. Yang mana waktu itu dia menginginkan jabatan itu dari dirimu, akhirnya kamu keluar, ya. Ini contoh ada beberapa yang saya merasakan, sudah deh resign aja dibandingkan ribut, ya. Bos juga tinggal marah-marah terus pas sahabat-sahabat saya juga kayak toksik semua, ya sudah, akhirnya mungkin kamu banting setir untuk mungkin usaha sendiri atau apa, resign atau pergi ke perusahaan lain. Nih, dia merasa dulu kamu itu sebagai penghalang dia ataupun saingannya, sekarang malah dia, aduh, kok saya di posisi ini tambah nggak bahagia juga, ya, malah tambah puyeng. Mendingan posisi yang nggak ada jabatan aja, santai-santai menikmati hidup, dibandingkan ini yang pusing bukan untuk urus diri saya tapi urus hidup orang gitu, ya. Ujung-ujungnya tetap aja salah karena ada sikut menyikut, dimana mungkin dia melihat bahwa wah ini posisi contoh, ya, wah bendahara nih bagus nih banyak duitnya, padahal kan duit orang, bukan duit dia. Ngapain saya mau capek-capek pegang duit orang, ya, ngurusin suksesan orang dan hidupku yang terpuruk, ngapain? Itu pemikiran dia, dimana waktu dulu dia merasa bahwa di posisi itu banyak duitnya, padahal ternyata pada saat dia sampai di posisi ini ternyata wah kita jagain duit orang. Ini contoh, ya. Jadi merasa terbebani. Ataupun kalau dibilang dalam proyek, ya, sikut menyikut, ya, akhirnya kamu mundur, kamu mungkin tender gagal, ya, karena mungkin dia yang sikut menyikut, dia kerjakan, mungkin dia dapat penalti karena kerjanya nggak beres, ataupun mungkin karena modalnya kurang, ya, akhirnya ya kerjaan nggak beres, ya, dimarahi, ditegur. Ataupun mungkin juga kondisinya ada temuan, akhirnya dia membayar kembali temuan itu, dendanya atau pajaknya tinggi. Nah, ini ada beberapa, ya, yang memang merasa aduh kalau begitu mendingan saya nggak usah kerja, dapat apes doang, untungnya dikit, itu cuma untuk makan tabung, nggak ada untung, malah sama sekali minus, ya. Ini ada beberapa yang mana dia menggebu, wah ini proyek besar tapi tenaga dan modal nggak cukup, dia sikut menyikut, ambil aja proyek yang ingin kamu dapatkan, akhirnya ujung-ujungnya dia dapat yang minus. Atau bahkan saya lihat di sini harus ada temuan, malah saya lihat ada temuan, makanya dia harus bisa mengembalikan lagi ke kas negara. Nah itu, ya, wow, repot, ya, ini, ya. Tetapi itu yang terjadi. Oke, berikutnya The Lovers. Sama seperti yang tadi. Nih, The Temperance. Saya lihat di sini dia pernah meninggalkanmu. Nih, orang ini lebih ke hati, ya, lebih ke jiwa, di mana dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, tidak penuh dengan drama dan cintamu tulus. Di mana dia berpaling dari dirimu ke orang lain, mungkin demi keuangan, demi kesenangan, ya. Ujung-ujungnya dia dicampakkan, atau bahkan yang tadi saya bilang kan, dia malah dimanfaatkan. Ini terulang kembali kedua kali, berarti energinya up, ya, karena saya double energi kartunya double keluar, dimana, ya, itu dia merasa
salah pilih orang, ataupun mungkin kondisinya ya sudah bercerai, atau malah tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya baik-baik saja di rumah tangga, tapi kissing doang, chemistry nggak ada. Ya mungkin kalau seandainya dia laki-laki ya mungkin dia tukang main perempuan, tapi seolah-olah dia biasa aja, atau tidak dinafkahi. Ya, dia merasa bahwa dia membandingkan antara kamu dengan dirinya, ternyata kamu yang lebih baik gitu. Dimana dulu ini ada macam jalan ya, harus memilih kamu atau memilih yang lain. Dia memilih yang lain dibandingkan kamu. Artinya ini satu jalan, tapi ternyata hatinya bercabang kan. Demi cinta dia memilih yang lain, akhirnya dia membandingkan antara kamu dan dirinya. Ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Scorpio, dia merasa menyesal karena ya sudah dicampakkan, atau bahkan diduakan, atau bahkan ditinggalkan. Oke, King of Wands. Saya merasa di sini ya, orang-orang ini penuh dengan kepalsuan. Hampir mirip dengan Temperance, tapi ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah bahagia. Ya. Dia datang itu seolah-olah, "Hai Scorpio, apa kabar? Kamu baik-baik saja tidak?" Ya, kalau dia mau datang ini untuk minta bantuan, entah meminta bantuan keuangan ataupun tenaga atau pikiran. Ini ada yang mau datang, yang mana dulu mungkin dia melihat kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh bodoh, kamu tuh ya pokoknya nggak punya apa-apa, tapi sekarang dia meminta bantuan, entah bantuan finansial, tenaga atau pikiran. Ya, kenapa kalau tenaga? Ya mungkin karena dia sudah rentan, ya sudah sakit gitu ya, jadi mungkin dia butuh kamu tenaga, tolong dong antar saya, bantu ya, ada mobil tapi aduh kasihan saya nggak bisa bawa karena mungkin mata sudah nggak bisa rabun. Ini contoh ya, ini bisa terjadi di kalangan tetangga, bisa juga kalangan orang tua, mungkin entah orang tuamu yang toksik, ataupun mungkin saudara-saudaramu yang toksik ya, atau ommu yang toksik. Ini contoh yang dulu mungkin dia meremehkanmu, kamu bisa apa, kamu nggak bisa bawa belajar mobil aja di rumah nggak ada, mau pakai belajar. Ini contoh ya, tapi akhirnya dia bisa tolong bawa mobil. Ini contoh ya, ada beberapa yang meremehkanmu dulu, tapi akhirnya sekarang dia minta tolong kepadamu. Nah itu kan karma, dimana makanya saya bilang jangan, dunia ini berputar, hidup pun juga tidak seperti begitu. Selama kita mau belajar ya sudah, bukan berarti langsung kita mencemooh orang. Mobil aja boro gaya-gaya, mau belajar mobilnya aja nggak ada, baru mau gaya-gaya. Nah ini contoh ya. Ini ada beberapa juga lain daripada itu. Ataupun mungkin contohnya dia datang dulu ya, marah, "Wah kamu tuh kan pinjam uang saya belum diganti." Dia cerita ke orang, ya ujung-ujungnya dia mau juga pinjam uang sekarang karena kondisinya terpuruk ya. Ataupun dia sakit, "Tolong dong rawat saya," atau "Tolong dong belikan saya obat." Ini ada beberapa yang sakit, makanya dia hanya duduk melihat. Ternyata saya tidak sekuat itu dulu ya. Sekarang balasannya ya, saya harus memerlukan orang yang mungkin dulu dia bilang, "Saya ini kuat, tanpa siapapun juga saya bisa," gitu. Ya, jadi dia tidak merasa bahwa hidup tua itu perlu seseorang gitu, yang bisa merawat, yang bisa menemani. Dan akhirnya dia meminta bantuanmu, walaupun mungkin bukan duit, ya setidaknya tenaga atau pikiranmu. Contoh kalau pikiran, ya mungkin dulu dia bilang kamu bodoh, tapi sekarang teknologi kamu lebih. Ya, yang mungkin dia bilang kamu nggak tahu apa-apa, sekarang bantu dong ini gimana ya caranya supaya HP saya ini bagus, nggak kena virus atau kenapa ya HP ini. Contoh kalau HP rusak atau apa ya, teknologi yang baru lah. Atau coba dong bikin channel ini bagaimana ya. Tuh, ada pokoknya hal-hal baru yang dia tanyakan kepadamu. Yang mana dulu mungkin dia meremehkanmu, tidak tahu apa-apa, atau meremehkanmu bodoh, goblok, bahasa-bahasa yang mungkin dia merasa bahwa itu biasa aja. Tapi kan Scorpio tersinggung, seolah-olah tidak ada harga diri. Walaupun mungkin teman ya, ada beberapa teman, bodoh sekali, masa begini aja gak bisa sih. Itu maksudnya ada bicara yang biasa aja menurut dia, tapi itu kan tersinggung buat Scorpio. Betul tidak Scorpio? Ketik di kolom komentar. Yang biasa meremehkan, mungkin kakakmu, bodoh sekali nih orang, gimana sih, masa barang gampang aja ini kamu gak bisa. Ini contoh, karena ada beberapa kakaknya temperamen, langsung bicara bodoh goblok, padahal dia gak tahu bahwa ya kita bertanya berarti kita tidak tahu, iya kan? Jadi seperti gitu. Oke Asan ya, stop dulu ya, nanti kita lanjut lagi.
Oke, kita lanjut lagi ya. eh Ya, jadi seperti gitu ya, sudah sampai di mana tadi ya? Berarti dia ini ada orang yang membutuhkan kamu ya, di mana ya mungkin kondisinya sekarang dia tidak, mungkin kalau dibilang ya karena egoisnya dia, banyak yang tidak suka sama dia, banyak yang tidak mau menolong dia, dan akhirnya dia minta ke kamu. Ya, dan terakhir di sini Knight of Pentacles ya, karirmu ya, yang mana melejit saat ini ya, dari kemampuanmu, dari kepintaranmu. Mungkin contoh ya, kamu dibilang apa tuh konten kreator nggak ada fungsinya ya, kamu kerja di kantor aja, ini contoh. Ataupun dibilang konten sampah, ini contoh kalau ke konten kreator ya, karena saya lihat Scorpio ini banyak energi, saya menyerap energi dari kamu, banyak konten kreator ya. Apaan konten kreator, nggak ada duitnya ya dulu, tapi sekarang dilihat kamu, wah sudah banyak subscriber, atau ya setidaknya mungkin subscribermu sedikit tapi setidaknya sudah berpenghasilan dibandingkan dia cuman pengangguran. Dia baru mau mulai saat ini. Dimana dulu mungkin dia, apaan sih konten kreator? Apaan sih, meremehkan gitu konten kreator. Ternyata, wah menjanjikan juga. Saat ini ada beberapa yang malah mengikuti jejakmu sebagai konten kreator. Atau jejak-jejak lainnya lah. Macam contoh kamu juga sebagai seorang, kalau kamu jualan online dulu, apa sih jualan online, bikin malu aja jual-jual online. Ya sekarang malah ikut-ikutan karena wah ternyata online bagus ya, jualannya bagus ya, wah akhirnya dia ikut-ikut juga. Jadi kamu tuh kayak motor untuk mereka melihat, wah ternyata Scorpio dulu yang kita ragukan, ternyata sekarang pekerjaan-pekerjaan ini yang lagi up di masa depan gitu, yang mungkin kemarin mereka remehkan ya karena apaan sih nggak menghasilkan uang, karena orientasinya uang, bukan lihat dari perjuangan ya. Kita mendapatkan uang pasti kan ada perjuangan. Nah itu ya, karena dia masih pakai pola lama ya. Tapi ternyata dia melihat di sini, wah ternyata dunia teknologi berkembang, apalagi yang online ya. Baru dia tersadar ternyata kamu itu betul, apa yang kamu lakukan itu betul, tidak salah, cuman mereka meremehkan kamu. Nah itu ya, jadi seperti gitu. Jadi karma-karma dari dirinya yang telah menyakiti ya, dimana ingin ketenangan ya. Mereka juga saya lihat di sini ada banyak musuh, krisis ekonomi, ditinggalkan, dimanfaatkan, ya malah ditipu, ataupun mungkin juga kalau mau dibilang ya mereka menyesal ya, kenapa tidak mengikuti pola kamu. Akhirnya mereka bangkrut dulu baru bisa mengikuti pola kamu. Ya macam contoh tadi saya bilang ya, dia jualannya bangkrut dulu atau jualannya nggak laris dulu baru dia mau ke jualan online, karena dia pola lama, harus punya lapak, harus punya ini. Akhirnya apa, rugi dulu baru ya sudah, ternyata online benar ya, tanpa ada lapak kita bisa berjualan. Nah, ini contohnya. Akhirnya dia mengikuti pola lama, pola baru, dia menggantikan pola lama, di mana ya dulu dia meremehkan kamu, seperti gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, karma-karma yang dia dapat ya. Ada pula yang saya lihat di sini sakit dan krisis keuangan, ataupun sudah bercerai juga, ditinggalkan pasangannya ya. Kamu menyesuaikan saja. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak dan inisial, saya sudah menarik energinya juga. Kita ke inisial dulu, dimana kamu terkoneksi dengan huruf B. Maaf agak berisik ya. O, Z, M, W, D, G, A, Q, H, S, P, N, X, E, T, V, K, U, dan Y ya. Oke, untuk koneksi di sini ya, kamu terkoneksi dari inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf B, O, Z, M, W, D, G, A, Q, H, S, P, N, X, E, T,
T, V, K, U, dan Y ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga ya. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Oke, kita lihat kamu terkoneksi dengan bintang apa saja. Di sini saya sudah menarik energi, kamu terkoneksi dengan Leo, Gemini, ada Scorpio, Virgo, Capricorn, Aries, Pisces, dan Sagittarius ya. Jadi untuk koneksi inisial sudah saya sudah bacakan tadi. Untuk koneksi zodiak ya ada Leo, Gemini, Scorpio, Virgo, Capricorn, Aries, Pisces, dan Sagittarius. Oke ya. Jadi seperti gitu ya. Semoga ke depan lebih baik lagi untuk kalian ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.